Suara apa itu? Hah? Apa ini? Ya Tuhan! Tsunami kah? Hah? Aku harus menyelamatkan diri. Aku nggak mau mati kena tsunami. Untung aku udah standby-in helikopter. Aku harus segera hubungi pilot Henry. Di mana sih pilot Henry? Ponselnya nggak diangkat-angkat. Nggak mungkin aku korbanin segalanya demi menyelamatkan dia. Orang yang pernah menginjak harga diriku. Lebih baik aku di sini mengamankan diri dan hartaku, sambil terus mencoba hubungi pilot Henry. Gak mudah bagiku, Dil, untuk melupakan bagaimana kamu merendahkanku. Padahal aku berusaha memenuhi semua keinginanmu yang sangat ingin hidup dalam kemewahan. Aku mohon, Dil. Jangan tinggalin aku. Aku gak mau hidup susah, Don. 5 tahun kita pacaran dan kamu ya gini-gini aja cuma jadi kru event organizer. Aku maunya punya pasangan orang kaya. Aku mau putus. Setega ini kamu ke aku, Dil. Padahal aku tulus mencintaimu. Bahkan aku telah menyukaimu sejak kita masih di bangku SMA. Rasa sakit hati yang Dila tinggalkan membuatku menjadi gila kerja. Aku harus buktikan pada Dila dan diriku bahwa aku nggak serendah yang Dila anggap. Aku berjanji, aku nggak akan stop hanya menjadi kru event organizer. Aku harus jadi pemimpin tertinggi. Ya, akan kurai puncak itu. Hingga nggak ada seorang pun yang bisa menghinaku lagi. Hei, jangan! Jangan ke sana! Astaga! Cuma mimpi ternyata. Mimpi yang aneh. Situasi seperti habis kebanjiran. Lalu, perempuan itu, siapa dia? Mungkin tadi cuma bunga tidur yang gak ada makna apa-apa. Pastikan semua area siap. Cek panggung, FOH, dan akses tamu VIP. Akhirnya, tiba juga hari konser musik terbesar di tahun ini. Sebuah kebanggaan bagiku dipercaya perusahaan raksasa PT Agung Perkasa untuk menyelenggarakan event konser musik terbesar tahun ini. Lebih dari 6 bulan, perusahaan event organizer yang kupimpin menyiapkan ini semua secara matang. Konser musik yang diadakan di tepi pantai ini pasti akan berjalan mulus. Lampu kanan atas disesuaikan. LED utama standby, kita ulang cue dari awal. Siap, cue diulang dari awal. Area VVIP harus rapi. Catering dicek lagi, jangan ada yang terlewat. Siap Pak Doni, semua kami final check sekarang. Pastikan cue lampu masuk setelah intro. FOH, jangan telat ambil visual. Pak, pihak keamanan melaporkan katanya erupsi Gunung Anak Rakatau makin signifikan. Status gunung sudah di level siaga, Pak. Pak Doni, acaranya luar biasa. Pak Doni, Krakatau. Status gunung sudah di level siaga, Pak.
Halo Pak Doni, akhirnya kita ketemu. Pak, kenalin ini Arya, vokalis band. Arya ini Pak Doni, CEO Nirwana Event Organizer, yang undang kita jadi pengisi acara konser musik sehebat ini. Apa? Doni? CEO Nirwana Event Organizer? Perusahaan I.O. terbesar saat ini? Kalau ini pacarnya Arya, namanya Mbak Dila. Aku nggak nyangka, Don. Kamu bisa jadi sebesar dan sehebat ini. Seandainya dulu waktu kita pacaran, kamu udah sehebat ini. Pasti sekarang kita masih bersama. Waduh, aku lupa lagi bawa hadiah jam tangan mewah untuk Pak Direktur PT Agung Perkasa. Hadiah itu masih ada di kamarku. Sebaiknya aku ke kamar sebentar untuk ambil hadiah itu. Lihat itu, permukaan air laut kok naik menggembung begitu. Semua kejadian itu terlalu cepat. Baru beberapa menit lalu tempat ini masih penuh musik, lampu, dan tawa semua orang. Tapi tiba-tiba semuanya dihantam habis. Tanpa ada aba-aba sama sekali. Aku benar-benar nggak bisa mencerna apa yang baru aja terjadi. Tadi aku masih berdiri, tapi tiba-tiba badanku kayak ditarik dan dibanting sekaligus. Pas aku sadar, kakiku udah di posisi terjepit rangka. Syukurnya, aku masih bisa ketahan di puing panggung yang roboh ini dan masih bisa bernafas. Tapi Arya, posisi dia nggak begitu jauh dariku, tapi sulit sekali untuk aku meraihnya. Ditambah kakiku sakit dan nggak bisa digerakin. Aku keluar kamar masih sambil bawa tas itu. Mungkin karena dari tadi isi kepalaku cuma urusan kerjaan, aset, dan uang. Semua yang aku pikir harus aku selamatkan. Tapi begitu aku sampai di tangga dan lihat ke bawah, rasanya semuanya langsung gak penting. Yang ada cuma puing, semuanya hanyut sama air, dan orang-orang yang panik nyari jalan selamat. Gila! Dia kejepit di rangka panggung yang ambruk itu. Arus juga nggak berhenti menghantamnya.
Dan dia kelihatan hampir gak bisa gerak. Aku gak tahu kenapa. Tapi dari semua kekacauan ini, yang paling jelas justru muka dia. Aku tadinya cuma mikir gimana caranya nahan Dila biar gak makin kejepit. Tapi tiba-tiba airnya datang lagi dan bikin kakiku lepas dari pijakan. Aku gak kuat ngelawan arus air yang lebih kenceng ini. Badanku terombang-ambing. Aku pasrah banget di situ dan cuma bisa nyari apa aja yang bisa aku pegang. Sampai akhirnya tanganku kena tiang itu. Satu hal yang ada di pikiranku, aku gak boleh lepas dari tiang ini. Pas aku lihat Arya ke bawah arus, aku sadar kalau di situ Dila benar-benar sendirian. Sebenarnya aku masih punya jalan buat naik ke tempat lebih aman dan selamatin diri sendiri. Tapi anehnya, setiap kali aku mau melangkah naik, mataku selalu balik lagi ke Dila. Ke posisi dia yang makin lama, kelihatan makin gak kuat. Di situ isi kepalaku makin berisik. Aku baru sampai di titik hidup yang selama ini aku kejar, jadi orang yang terpandang. Masa sekarang aku harus ngorbanin nyawaku sendiri untuk nolong orang yang dulu ngebuang aku gitu aja? Pas aku lihat Dila lagi, mimpi itu muncul lagi di kepala. Aku gak ngerti kenapa harus keinget sekarang sama mimpi itu. Tapi rasanya kayak semuanya nyambung dan jadi pertanda ke titik ini. Dila. Jujur, aku masih sakit hati sama dia. Tapi sekarang, aku gak lagi ngelihat dia sebagai perempuan yang dulu ninggalin aku. Tapi orang yang lagi ketakutan dan bisa mati kalau aku diem aja di sini. Aku sebenarnya bisa aja pergi sekarang. Mungkin juga nggak akan ada yang bisa nyalain aku. Tapi kalau aku tinggalin dia, aku tahu hal itu pasti bakal jadi penyesalan terbesar di hidupku. Jadi ya udah, aku berhenti mikir terlalu jauh dan memutuskan untuk turun. Pak, jangan turun lagi. Bahaya banget di bawah itu. Airnya masih deras. Nanti Bapak bisa keseret. Begitu kakiku masuk ke air itu, aku langsung sadar penuh kalau ini lebih parah dari kelihatannya. Dan semakin aku mendekat ke arah panggung, dorongan arusnya makin kuat. Aku nggak bisa kalau cuma jalan santai. Aku harus pegang apapun untuk bantu nahan badanku sendiri. Kalau lepas sedikit aja, pasti aku bisa ikut ke bawah arus. Ya Tuhan, Dani beneran datang ke arahku. Aku benar-benar gak percaya. Di saat semua orang lari nyelamatin diri sendiri, dia malah turun ke sini dan bantuin aku. Pas aku sampai ke dekat Dila, baru kelihatan jelas parah apa kondisinya. Badan Dila betul-betul ketahan rangka panggung, dan air terus menghantam dia. Aku makin bingung. Di posisi ini pun aku gak bisa asal tarik. Aku takut justru makin memperparah cederanya. Tahan bentar ya, aku cari celahnya dulu. Begitu badan Dila berhasil lepas, aku gak bisa mikir hal lain lagi selain gimana caranya bawa dia ke tangga dan naik secepat mungkin dengan kondisi Dila yang cedera kayak gini.
Ternyata membawa orang keluar dari situ jauh lebih sulit dibanding sampai ke sana. Ditambah, Dila udah lemes banget. Arus pun gak ada habisnya mendorong kita. Sampai bikin tangga yang sebenarnya dekat itu terasa jadi jauh banget. Arya, dia masih hidup dan masih memeluk tiang itu. Tapi di titik ini, fokusku gak boleh pecah. Aku harus bawa Dila naik dulu ke tempat aman. Badanku pun kayak baru sadar kalau tadi aku juga takut. Semua rasa bercampur jadi satu sekarang. Aku nggak tahu setelah ini hidupku akan seperti apa. Tempat ini hancur. Acara yang udah aku persiapkan sedemikian rupa pun berantakan. Banyak hal yang udah nggak bisa balik lagi. Tapi seenggaknya aku berhasil nyelamatin satu nyawa yang butuh pertolonganku. Kenapa kamu nyelamatin aku? Nanti aja ngomonginnya. Arya gimana ya, Don? Dia masih hidup. Tadi aku lihat dia. Tapi sekarang kamu naik dulu. Tenangin diri kamu. Setelah tsunami malam itu, pantai tempat aku mengadakan event berubah jadi tempat yang gak dikenali. Hancur berantakan. Orang-orang yang selamat berusaha bangkit lagi. Sebagian masih mencari keluarganya, sebagian lagi mencoba menerima kehilangan. Syukurlah Arya selamat. Laut nyaris mengambil nyawanya malam itu. Tapi entah bagaimana, ia berhasil bertahan. Dan Dila, mungkin ini pertama kalinya aku melihatnya tanpa kemarahan di hatiku. Dulu aku punya dendam ke Dila. Aku gak mau hidup susah, Don. 5 tahun kita pacaran dan kamu ya gini-gini aja cuma jadi kru event organizer. Aku merasa harga diriku diinjak karena aku gak punya apa-apa. Tapi di kejadian kemarin, kebencian gak bikin aku kehilangan nuraniku. Aku harus menyelamatkan dia. Dan saat aku berhasil membawanya keluar, aku sadar tidak semua yang kita cintai harus menjadi milik kita. Rezeki gak akan pernah tertukar, begitu juga jodoh. Dulu aku takut kehilangan semuanya, sampai lupa kalau apa yang memang ditakdirkan untuk kita pasti menjadi milik kita. Dan apa yang bukan milik kita, sekeras apapun dipertahankan, tetap akan lepas pada waktunya. Aku kehilangan proyek besar, harta, kebanggaan, bahkan dunia yang selama ini susah payah ku bangun. Dan ini untuk pertama kali. Aku pulang tanpa dendam. Maafin aku ya, Don. Dan terima kasih, Doni. Mungkin aku harus mulai lagi dari awal. Tapi aku percaya, selama aku masih hidup, aku yakin aku bisa bangkit dan berhasil lagi.